Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkatnya dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Jadi di sini saya Andara Gita Cahyani dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Pertanian, Prodi Peternakan. Izin mau penyuluhan tentang pakan ternak ruminansia dan cara pemberiannya. Jadi yang pertama ada definisi ruminansia. Ruminansia adalah hewan yang memiliki sistem pencernaan khusus dengan lambung berlapis yang memungkinkan mereka untuk mencerna pakan berserat tinggi. Yang kedua ada perutnya yang terdiri dari 4 kompartemen, yaitu rumen, retikulan, omasum, dan abasum. Yang ketiga ada proses pencernaannya didukung oleh sebagai mikroba termasuk bakteri dan protozoa. Apa sih pentingnya pakan? Yang pertama ada pakan yang baik berkontribusi terhadap kesehatan dan produktivitas. Yang kedua ada pakan yang baik mempengaruhi pertumbuhan, kesehatan, dan produktivitas ruminansia. Selanjutnya cara memilih pakan yang tepat. Yang pertama kebutuhan nutrisi. Laktasinya 20-22%, protein tinggi, energi. Pertumbuhannya 14-16%. Yang kedua pakan yang tepat. Hijauan, rumput gajah, tinggi serat, baik untuk pencernaan. Yang ketiga ada konsentrat, jagung, energi tinggi, tepung kedelai, sumber protein. Kualitas pakan. Yang pertama nutrisi. Nutrisinya kandungan protein, energi, dan konsentrat. Yang kedua kesegaran. Pakan harus segar dan tidak busuk. Yang ketiga kebersihannya, terhindar dari kontaminasi. Kontaminasi terhadap pakan yaitu jagung yang berjamur dan kutu pakan. Selanjutnya kebutuhan nutrisi ruminansia. Yang pertama karbohidrat, sumber energi. Protein, lemak, karbohidrat, sumber energi. Protein penting untuk pertumbuhan 10-20% dari total pakan. Dan selanjutnya ada lemak, sumber energinya 10-12% dari total pakan. Selanjutnya ada vitamin, penting untuk metabolisme pakan ternak. Selanjutnya pemberian pakan yang tepat kepada hewan. Yang pertama jumlah pakan rata-rata harus 2-3% dari berat badan per hari. Yang kedua frekuensi pemberian 2-3 sehari untuk sapi dan kambing. Yang ketiga teknik pemberiannya, manual atau menggunakan alat pemberi pakan otomatis. Selanjutnya manajemen pakan, penyimpanan tempat kering dan bersih untuk menjaga kerusakannya. Kedua ada pengolahan, fermentasi, penggilingan atau pencampuran untuk meningkatkan kualitas. Yang ketiga pemantauan kesehatan pakan, memeriksa adanya jamur atau kontaminan. Tempat penyimpanan pakan itu seperti kayak yang tempat pakan penyimpanan itu apa yang namanya? Palet. Ya, seperti itu, palet. Memilih pakan yang tepat kepada kerbau. Yang pertama kebutuhan nutrisinya harus tinggi, penting untuk kesehatan pencernaan. Yang kedua pakan yang tepat. Kehijauan, rumput gajah, rumput raja. Kedua leguminosi, kacang tanah, kacang hijau, konsentrat, tepung kedelai untuk penambahan proteinnya. Jadi komponen pakan ruminansia, pakan yang hijau. Yang pertama ada rumput, misalnya ada rumput gajah dan leguminoso atau disebut juga alfa-alfa koanopin. Yang kedua ada pakan konsentrat. Yang pertama ada bijian, jagung, gandum, sorghum, tepung kedelai. Yang ketiga ada limbah pertaniannya, jerami, padi vitamin A, D, dan E. Yang kedua jagung, daun singkong, daun dan batang ubi jalar, jerami, kacang-kacangan. Selanjutnya ada jenis-jenis pakan. Yang pertama ada pakan sumber energi. Contoh tanamannya rumput, dedaunan, anggok, dadak padi, dadak gandum, jagung, sorghum, ketela, dan ampas bir. Yang kedua ada pakan sumber protein. Contoh tanamannya legum, bungkil, kedelai, beka kelapa, biji kapas. Yang ketiga ada pakan sumber mineral.
Contoh tanamannya garam dapur, kapur tepung, tulang, mineral mix. Yang keempat ada pakan sumber vitamin, jagung kuning, hijauan segar, wortel, dan lain-lain. Konsentratnya ada jagung, sorghum, dan gandum. Jadi dari materi yang saya berikan tadi, apakah ada pertanyaan? Wah, ada banget. Ada banget kita pertanyaan. Bertanya banget. Jadi yang kita mau tanyakan, mengapa rumput gajah itu sebelum diberikan ke sapi itu kok sebaiknya dicacah dulu ya. Jadi itu maksud dicacah itu untuk apa ya? Untuk maksudnya biar apa gitu? Gunanya gitu loh, pergunaan. Ya, baik, izin menjawab ya. Jadi untuk mencegah itu untuk mengurangi kesempatan sapi, meningkatkan palatabilitas, meningkatkan konsumsi daya cerna terhadap sapi. Jadi seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, mengenai penanganan pemberian pakan. Ya. Itu kira-kira yang tepat sesuai dengan anatomi dan fisiologi ternak rumanesia itu seperti apa? Salah satu saja. Oh ya, baik. Izin menjawab. Jadi peternak dapat memberikan pakan dalam jumlah banyak karena lambung sapi sangat besar, diperkirakan setengah dari pertanyaan tadi, dan materi yang saya berikan dapat disimpulkan dari materi pakan ternak rumanesia meliputi beberapa poin penting. Yang pertama ada jenis pakan, kualitas pakan, nutrisi dan pengolahan pakan, manajemen pakan secara keseluruhan. Jadi cukup sekian yang saya berikan materi dan pertanyaan tadi. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.